Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau mungkin ada bapak-bapak yang ingin menyampaikan sesuatu, kita buka kesempatan. Pak Padio tadi, Iya. Pak Padio ada? Pak Padio silahkan, apa masih? Pak Padio juga sudah berangkat mungkin. Sudah Mungkin berangkat. hari 8 udah berangkat. Ya, terima kasih Osman, atas perhatiannya. Pak Istiar ada, Pak Istiar? Pak Istiar juga ke dokter gigi, Pak. Jadi Oh ya. hari Baik. ini mungkin nanti Kalau demikian diserahkan kita Pak. bebas saja acaranya. Saya hanya memandu. Siapa yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Pak Katanya kalau kami Pak, Selasa, Kamis, Minggu. Mohon maaf, yang menyampaikan sesuatu, silahkan. Siapa? Hari Selasa ada acara Dr. Usman, Pak. Dr. Usman, Pak. Oh, Dr. Usman. Silakan Pak Dokter untuk bisa diisi acara ini. Silakan Pak Dokter. Dr. Usman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sisa Pak siapa? Pak Julian. Pak Julian ada Pak Julian. Nah, Pak Julian ada, Pak. Sebagai guru barangkali silakan. Ya ada Pak, silakan aja Pak Dr. Julian. Baru saya, Pak Julian, silakan. Silakan Pak Dokter Usman. Saya nggak ada pesan. Oke, terima kasih. Pagi ini itu suara dari mana itu? Mohon kalau demikian Di mute aja. Maaf, saya mute all. Dr. Usman, silakan di-unmute sendiri. Ya, cukup jelas suara saya? Cukup jelas. Pagi ini saya mau kasih tips, sebetulnya tip ulangan ya. Sekali lagi tip ulangan dalam rangka mengingat almarhum Pak Sudiono yang katanya ada serangan jantung. Jadi ini merupakan orang yang kesekian, yang anggota BFR yang kena serangan jantung. Tahun yang lalu di Pokel 4 ada 2 karena serangan jantung. Karena itu saya ingin mengulangi lagi tip tentang serangan jantung. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak tidak bosan. Dan kita menjadi lebih aware dengan serangan jantung itu, bagaimana mencegahnya gitu ya. Jadi jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Memompa darah, memberikan darah kepada seluruh organ. Dari otak, ke mata, ke hidung, ke paru-paru, dan sampai ke kaki. Untuk memberikan makanan dan memberikan oksigen. Karena sel-sel itu perlu makanan dan perlu oksigen. Tapi jantung sendiri itu tidak bisa memberi makan pada dirinya sendiri. Jadi minta pertolongan dengan ada suatu arteri koronaria namanya. Ada 3 tuh. Arteri koronaria itu kecil-kecil, memberi makan kepada otot-otot jantung sehingga jantung itu bisa hidup, bisa bergerak. Nah, karena Dr. Usman video nggak jalan ya? Dr. Usman video nggak jalan? Di sini jalan semua tuh. Halo? Ya, saya nggak ketemu. Ya nggak lihat Pak. Nggak ada gambarnya Pak. Iya nggak ada. Nah ini ada gambarnya. Gambarnya Pak. Ini cukup jelas loh. Di sini gambarnya jelas. Oh iya. Sebentar saya nggak lihat juga. Nggak ada Pak. Suaranya jelas, gambarnya nggak ada. Bapak sudah saya spotlight tetapi. Nah sekarang muncul Pak. Baru. Mantap. Baru. Nah sekarang muncul. Aduh, di HP saya selalu muncul nih di HP saya ya. Oke. Ya. Ya, sudah, Pak. Ada 3 arteri
kecil-kecil yang memberikan darah kepada otot-otot jantung agar jantung bisa tetap bekerja, berkontraksi. Kecilnya itu jadi pembuluh darah itu bisa tersumbat. Sumbatan itu biasanya dari flek, dari kolesterol. Bisa juga dari peradangan pembuluh darah. Kolesterol itu harus di-manage, jangan sampai lebih dari 200. Kalau zamannya saya kuliah, kolesterol normal itu 250. Tapi sekarang demi safety first, demi keamanan diturunkan dari 250 menjadi 200. Kalau misalnya kolesterolnya itu tinggi, dicari penyebabnya. Penyebabnya tidak ketemu, ya terpaksa kita minum obat statin. Yang paling murah simvastatin, mungkin Rp500 satu tablet. Mahal atorstatin, bisa di atas 10.000 per tablet. Mengurangi kadar kolesterol itu juga kita harus diet yang sehat. Diet yang sehat, banyak-banyak makan sayur, banyak-banyak makan buah. Jauhi daging hewan kaki 4. Sekali-kali boleh lah. Tapi kalau pengen daging kaki 2 aja ayam. Ayam juga sebaiknya kulitnya jangan dimakan, dagingnya saja. Yang bagus itu bukan makanan yang digoreng, tetapi dikukus, ditumis, direbus. Kalau terpaksa harus digoreng, pakai minyak yang tidak jenuh, seperti minyak zaitun. Minyak dari kelapa dan kelapa sawit itu namanya minyak jenuh. Itu kurang bagus. Jadi untuk memasak, untuk menggoreng sebaiknya pakai minyak zaitun. Dan juga harus tidak boleh obesitas. Darah tinggi, kencing manis juga harus terkontrol. Dari penelitian bahwa orang yang sakit kencing manis 5% meninggalnya karena serangan jantung. Orang yang kencing manis 75% meninggal karena serangan jantung. Jadi pada waktu kencing manis itu terjadi penyempitan sehingga gampang tersumbat. Kemarin saya sengaja berbicara dengan spesialis jantung. Saya bertanya, apakah sebelum serangan itu ada tanda-tanda? Ada apa? Namanya keluhan sakit jantung, angina. Rasa sakit di dada kiri beberapa menit. 5 sampai 15 menit lah. Rasa nyerinya itu khas, yaitu menjalar ke leher kiri, menjalar ke bahu kiri, menjalar ke rahang kiri, menjalar ke lengan kiri. Menjalarnya ke kiri-kiri karena jantung itu berada di dada sebelah kiri. Nyeri di dada, rasanya seperti tertekan, menjalar ke lengan kiri, menjalar ke bahu kiri, menjalar ke leher kiri, menjalar ke kiri. Nah, itu tanda ada kelainan jantung, dan Bapak Ibu harus cepat-cepat ke dokter spesialis jantung. Karena nyerinya cuma 5 menit, nggak usah berobat mahal. Nah, tidak ada istilah berobat mahal karena ada BPJS. Ya. Yang kecil memang terjadi angina saja. Tapi kalau sumbatan dari 3 arteri tadi sudah lebih dari 90%, nah tinggal menunggu waktu aja.
tambah gede, mampet. Nah, itu tanda-tanda dari sebelum serangan jantung. Jadi, tanda-tanda awareness sebelum ada serangan jantung, tanda-tanda kalau jantung kita sudah mulai tidak baik dengan adanya nyeri yang beberapa menit tadi. Jadi kalau ada nyeri beberapa menit di dada sebelah kiri, kita biasanya harus pergi ke dokter spesialis jantung. Jangan menunggu. Sekian, terima kasih tips saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Apakah ada para papers yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Silahkan. Saya Pak Azwar. Silahkan Pak Azwar. Selamat pagi Pak Dr. Usman. Selamat pagi Pak Azwar. Itu kan ada, saya kan mengalami GERD ya. Jadi kalau ada sesak napas atau sesak disebut heartburn. Tapi kalau serangan, Kameranya belum muncul Pak Azwar. Kamera belum muncul Pak Azwar. Kamera? Ya sudah sekarang. Begini Pak Dr. Usman, saya sekarang ada rancu pengertian heartburn. Karena ternyata heartburn ini kayaknya cuma untuk orang yang kena GERD atau sakit perut ya, mah. Kalau jantung itu serangan jantung disebut heartburn juga, Pak. Makasih Pak. Sakit jantung. Nah, memang gejala GERD itu sama juga, ada rasa nyeri di dada, rasa nyeri dan rasa panas di dada. Nah, tapi itu tidak menjalar, Pak Azwar. Tidak menjalar ke lengan kiri, tidak menjalar ke bahu, tidak menjalar. Jadi cuma betul-betul di dada. Ya. Tapi kalau sakit jantung itu menjalar, itu pasti menjalar. Itu bedanya. Oh iya, terima kasih. Jadi ada menjalar itu. Iya, terima kasih. Saya udah cukup jelas. Karena saya sering dulu kena heartburn. Obatnya pun waktu saya beli tulisannya heartburn. Kok kayaknya sakit jantung apa bukan? Rupanya sakit GERD. Makasih Dok. Ya, sama-sama. Ada lagi, silahkan. Ada yang mau menyampaikan pertanyaannya? Saya Dok, boleh Dok. Ya. Yasi. Ini Dok, dengan kasus Pak Sudiono kemarin, setiap beliau itu kan 1:30 terasa sesek Dok. Ya. Nah, sebelumnya juga nggak tahu kok dia punya jantung. Terus dia juga sesek, udah siap-siap mau ke dokter. Ya. Belum sampai berangkat, udah nggak ada. Kedua, yang saya tanya, kalau penyebabnya lebih banyak ke kolesterol, bagaimana dengan yang orang darah tinggi, diabetes, atau kolesterol? Mana yang lebih harus diperhatikan, Dok? Terima kasih. Maaf nih, saya lagi sariawan Dok. Jadinya ngomongnya hakik. Jadi saya katakan, kencing manis itu ada pengaruhnya ke jantung. Kalau kita darah tinggi karena arterinya itu mengeras dan kaku, dan volumenya mengecil, termasuk pembuluh darah yang membedarai jantung. Ada sumbatan kecil sudah tersumbat, sudah fatal. Nah, demikian juga pada orang kencing manis. Pada kencing manis itu terjadi arteriopati, pembuluh darahnya itu penuh dengan kotoran-kotoran, jadi gampang tersumbat. Kalau misalnya kita divonis darah tinggi, ya sudah alhamdulillah, tapi berobat yang benar. Yang benar, diet yang benar. Kalau kita divonis kencing manis, alhamdulillah. Yang penting berobat yang benar.
olahraga yang benar, dan diet yang benar. Ada satu tambahan lagi, saya agak lupa. Teman kami yang di Pondok Kelapa itu kedua kena serangan jantung. Secara pribadi saya kenal. Waktu itu saya tanyakan ke teman saya yang sakit jantung, yang spesialis jantung, apakah obat-obat perangsang seperti Viagra bisa berpengaruh? Oh, jelas dia bilang. Jadi obat-obat perangsang cek itu bisa membuat excite gitu. Jadi gerakan jantung itu biasanya normalnya 60-80 itu bisa lebih. Sehingga kerja jantung itu lebih ekstra. Lebih cepat enak. Kedua, mungkin juga dari teman-teman kami itu karena dulu punya istri muda, nah barangkali menggunakan itu. Ada bapak-bapak yang ingin supaya libidonya naik, jangan gampang mencari obat perangsang Viagra, Levitra, atau Cialis. Ada lagi yang dipertanyakan? Silakan. Caranya, Dok. Memang kelihatannya mic-nya agak mau bikin. Nggak ada pertanyaan, saya mau berbicara sebentar. Dok, sebentar. Dok, tanya sebentar. Assalamualaikum, saya Rini. Ada pertanyaan, Dok? Saya Rini. Mau tanya, Dok, kalau tes tekanan gula darahnya 83, 85 itu normal atau terlalu bawah, Dok? Mohon yang normal berapa, Dok? Saya tanya dulu, itu pertanyaan itu gula darah puasa atau sesudah makan? Kalau puasa itu normal. Kalau sesudah makan itu rendah. Ya, kalau 80 itu kalau puasa normal. Tapi kalau sesudah makan itu rendah. Kalau kita periksa darah itu yang benar itu ada dua waktu. Waktu puasa dan 2 jam sesudah. Waktu puasa tuh dari 80 sampai 100. Kalau 2 jam sesudah makan itu di bawah 200, kira-kira 140-150-an. Nah, ibu ini itu gula darah puasa terus 2 jam sesudah makan. Ya, puasa. Kalau puasa normal itu. Ya. Saya mau memberikan statement ya. Statement bukan apa ini. Hari ini adalah hari-hari terakhir saya berbicara pada bapak-bapak, ibu-ibu di kalender yang hitam ini. Karena mulai bulan April saya tidak bisa ikut bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Karena tugas itu tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya bisa bergabung cuma waktu kalender merah saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ada lagi pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak? Boleh, Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau pagi, Dok. Pagi. Siapa, Ibu? Siapa? Saya Ibu Elda dari Rumah Sehat Batalakasi. Saya mau tanya, apakah kalau kolesterol itu
itu minum obat. Diulangi Bu, diulangi yang terakhir hilang. Maaf, Kak, apakah kalau kolesterol kita tinggi, kita harus minum obat? Kolesterolnya berapa, Bu? Saya terakhir 291, Dok. Aduh. Ya, itu tinggi ya? Iya. Sudah ke dokter belum? Iya, itu saya dari puskesmas dikasih kolesterol total Ya kan, saya. dikasih obat kan, suruh minum obat kan? Iya. Ya. Nah, selain suruh minum obat, juga gaya hidup harus dirubah, Bu. Saya dulu waktu masih muda, waktu masih di Balikpapan itu, ya sekitar umur 30-34 gitu ya. Kolesterol saya 355. Jadi lebih tinggi dari kolesterol ibu. Saya dikasih obat oleh perusahaan obat untuk 1 bulan. Cuma turunnya dari 355 menjadi 350. So, conclusion, ini obat tidak efektif untuk saya. Akhirnya gaya hidup saya rubah. Makanan dirubah. Nah, mesti banyak makan sayur, makan buah, makan sayur, makan buah. Dari 350 turun menjadi 269. Terus akhirnya turun dari 239, 219. Sudah stop, nggak bisa turun lagi. Akhirnya saya minum obat, baru bisa 175. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kolesterol kita tinggi, itu dicari penyebabnya. Mungkin salah makan. Jadi selain minum obat, juga dietnya harus dirubah. Banyak makan sayur, makan buah. Daging hewan kaki 2, ayam, dengan catatan kulit ayam tidak boleh dimakan. Minum obat simvastatin aja, yang efektif tapi murah. Tiap hari, sehari cukup 1 kali. Maaf Dok, boleh saya sebutkan namanya obatnya Dok? Kalau saya simvastatin itu pernah minum dari 269 itu dalam 1 bulan hanya turun tuh 8 Dok, jadi 261. Ya. Jadi saya seperti saya tadi. Maaf. Saya katakan, saya dulu 355, minum obat selama 1 bulan, cuma turun 5. Jadi saya berpikiran ini obat tidak efektif saja, tapi harus diganti gaya hidup saya. Makan saya robah. Jadi ibu juga makan harus dirubah. Olahraga diperbanyak. Jadi gabungan antara obat dan gaya hidup dirubah. Saya Dok, mau ini Dok. Ya, silakan. Saya bukan ini, tapi mau laporan aja. Kemarin yang kan seperti saya ceritakan kemarin, lambung saya selalu sakit dan tidak ada sesek sakit. Ya. Terus dokter sarankan kan untuk minum kunyit. Saya jalankan, alhamdulillah pelan-pelan berkurang Dok ini. Ya. Itu yang saya alami. Itu aja Dok. Masih. Ya, sudah alhamdulillah. Ya, selain kunyit juga banyak obat itu. Ya. Kepada Pak Juliam. Assalamualaikum Pak Juliam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu statement saya, Bapak sebagai tertua di sini, sebagai guru saya, mohon dikasih tahu kepada guru-guru saya yang lain, Pak Padjo, Bu Dewi, dan Pak Istiar, bahwa Dr. Usman ini hari terakhir untuk berbicara dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalender hitam. Saya bisa bergabung untuk kalender merah saja. Insya Allah Pak, saya sampaikan. Pak Padjo juga itulah sedang memantau sebetulnya. Ya, karena kesibukan saya di rumah sakit. Iya Pak.
Terima kasih. Tapi kalau konsultasi Japri boleh ya dok? Ya. Sakit siapa dok? Kalau sekali-kali Japri tanya boleh dok? Boleh. Saya Mbak Senyum masih tetap berlaku. Siap. Alhamdulillah. Maaf tadi kayaknya Satu lagi boleh yang dok? sakit siapa dok? Boleh. Terakhir ini dok nih. Saya di rumah sakit. Jadi waktu sebelum ada pandemi, saya kan prakteknya Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Ya. Nah, ada pandemi itu dokter-dokter pada menarik diri. Ada yang tidak mau praktek, ada yang prakteknya dikurangi 50%. Saya termasuk yang dikurangi 50%. Sekarang para dokter sudah divaksinasi semua. Nah, dengan harapan ada antibodi. Nah, manajemen mengharapkan dokter praktek full kembali. Jadi tidak ada famili yang sakit, Pak Heri. Jadi saya kembali prakteknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu dan kalender merah saya bisa bergabung lagi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Alhamdulillah. Terima kasih dok. Alhamdulillah dokter. Terima kasih dokter. Dokter terakhir ya. Ya. Lagi tentang kolesterol. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tentang kolesterol dok. Ya, kolesterol saya itu rutin dari dulu, dari sebelum masih gadis itu 200-an terus dok. 210. 200 berapa? 200 berapa? 210, 220, rutin begitu terus dok. Saya pernah minum simvastatin juga nggak ada efeknya. Terus kata orang bilang suruh makan nanas dok. Apa betul nanas dan timun? Karena pola makan saya gorengan nggak bisa hindari dok. Maaf. Nanas itu kan kemarin sudah dokter Gini kan sudah bilang juga. Saya juga sudah bilang nanas itu bonggolnya. Jadi kalau kita dapat nanas itu bonggolnya itu jangan dibuang, kata itu penuh dengan bromelin itu suatu zat yang bisa untuk untuk pengencer darah juga dan untuk menurunkan kolesterol itu. Pokoknya makanan yang berlemak. Ya. Timun tiap hari makan timun 1, 2. Timun itu mengurangi tensi ya. Seledri, timun, tomat, seledri, timun, nah itu. Tetapi mungkin jumlahnya harus banyak ya. Tidak boleh seledri itu cuma 2 iris saja gitu. 2 biji. Ya, terima kasih. Tentang gorengan itu sekali lagi minyak kelapa sawit itu kurang bagus. Yang bagus itu minyak zaitun. Nah itu yang bagus minyak zaitun itu ada di Taurat, ada di Injil, ada di Al-Qur'an. Ya. Dokter. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, saya kira cukup dokter. Ada lagi? Ya, sudah cukup. Sampun. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita terima kasih Pak Usman. Hari Rabu kita jumpa lagi. Terima kasih. Salam saya. Masalah. Ayo vaksin kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit buat semuanya. Amit buat semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang. Kalau masih mau menggunakan Zoom ini saya kira masih terbuka karena hostnya Pak Padio. Pak Padio mungkin belum mematikan. Bulan sawit. Terima kasih semuanya.